Lalu bagaimana respons para tokoh agama terhadap penetapan Ahok sebagai tersangka dan apa upaya ke depan untuk menenangkan situasi di Indonesia? Kami telah terhubung lewat sambungan satelit dengan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI, Jimli Asyidiki. Assalamualaikum, Prof. Jimli. Salam, apa kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Jimli. Untuk kedepannya, saat ini sudah proses hukum sedang berjalan dan tadi juga dalam silaturahmi Ormas dan Lembaga Islam dinyatakan sikap bersamanya adalah untuk sama-sama membangun komunikasi terhadap masyarakat untuk menahan diri sambil proses hukum ini berlanjut. Seperti apa komunikasi realnya yang bisa dibangun antar umat beragama, antar masyarakat secara umumnya, Prof. Jimli? Saya kira ini bagus sekali ya, kita apresiasi dulu pertama kali apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian dan supaya semua pihak menghormati proses ini, bahwa proses hukum ini pun tidak sebentar. Ini kan baru tersangka, jadi tugas polisi memang menyangka. Nanti yang menuduh itu bukan polisi, tapi kejaksaan. Dan terakhir nanti yang memutus salah atau tidak itu hakim. Dan prosesnya cukup lama, biasanya itu paling cepat 1 tahun, bisa 3 tahun, ya kan? Nah, jadi biarlah proses ini berjalan dengan normal dan profesional. Kita serahkan pada proses hukum yang berlaku. Nah, tinggal ke depan kita harus berusaha sekarang menenangkan keadaan. Misalnya, siapa saja yang punya niat untuk demo lagi tanggal 25 November, ataupun kita dengar ada rencana kelompok tandingan Safari Bhinneka Tunggal Ika tanggal 19. Kita himbau supaya niat ini diurungkan, supaya tidak menambah ketegangan. Misalnya kejadian seperti di Samarinda, itu salah satu dampak buruk dari ketegangan itu, dan ini harus kita hentikan. Ya, semua umat beragama harus berada di front yang sama mengutuk kejadian seperti yang terjadi pengeboman di gereja di Samarinda. Apalagi anak-anak lagi jadi korban. Ya, ini betul-betul biadab. Nah, jadi kita harus menenangkan semua pihak, bukan hanya internal umat Islam, tapi semua umat beragama sekarang harus bersama-sama berusaha menenangkan. Yang paling di depan mata, ya, bagaimana caranya rencana tanggal 19 dan juga rencana tanggal 25 yang itu nanti kalau terjadi dua-duanya itu sudah jelas saling bertentangan dan bisa berdampak pada adu domba di antara sesama anak bangsa. Ini harus di stop biar kita fokus perhatian kepada sukses pilkada. Ya, kalau proses hukum itu butuh waktu 1 sampai 3 tahun, proses pilkada ini 3 bulan selesai. Nah, hasilnya nanti insya Allah akan membuat tenang. Nah, sekarang fokus saja bagi siapa saja yang tidak suka kepada paslon A atau paslon B, ya lakukan sesuatu untuk berlomba-lomba merebut simpati para pemilih. Dan itu tidak bisa hanya dengan mengungkap kemarahan, mengungkap kebencian, ya itu sudah terjadi, dan kemarin 4 November itu sudah terjadi dan dampaknya ya sudah positif ya. Nah, jadi saya rasa ini harus kita tenangkan supaya semua orang fokus untuk sukses pilkada. Prof. Jimli, untuk aksi terdekat misalnya tanggal 19 dan 25 November nanti, apakah sudah ada kesepakatan antara pimpinan Ormas Islam maupun sampai ke tingkatan akar rumput bahwa tidak akan ada lagi aksi 25 November ataupun 19 November, unjuk rasa lainnya ke depan soal hal ini? Ya, saya sebagai pribadi sudah bicara dengan berbagai tokoh ya, dan saya rasa tadi sudah dibahas juga di pembicaraan di Majelis Ulama ya, meskipun saya tidak hadir tapi saya suasananya semangatnya itu ialah untuk menenangkan ya, kembali damai dan kita tidak terjebak dalam potensi adu domba oleh keadaan. Tidak usah dicari siapa yang mengadu domba,
Tapi ada keadaan yang nanti memaksa masyarakat kita teradu domba. Nah, itu yang harus kita cegah. Maka saya dengan tegas mengajak semua kalangan, ya, ormas Islam dan bahkan juga semua kalangan ormas-ormas dan tokoh-tokoh agama non-Muslim, ya, mari kita sama-sama satu front. Jadi rencana demo 25 itu sudah melebar-lebar juga. Misalnya kelompok buruh ingin berpartisipasi, itu kan meluas. Ya. Lagi pula macam-macam titipan karena pengalaman 4 November kemarin itu bisa melebar-lebar. Nah, apalagi kalau tanggal 19 terjadi juga. Nah, ini potensi bahayanya jelas. Salah satu bukti contohnya, ya itu sekali lagi kasus Samarinda. Nah, jadi kita harus menganggap ini soal serius dan harus dihentikan. Siapa saja, Prof, yang bisa secara real memang mengomunikasikan ini kepada publik, kepada massa dari manapun kalangannya agar tidak ada lagi aksi lanjutan itu? Pertama, semua tokoh, pimpinan ormas, tokoh-tokoh agama, bersuara sajalah kita sama-sama. Dan bukan hanya dari kalangan NU, Muhammadiyah, ICMI juga, yang saya sendiri ya memang sengaja tidak banyak bicara, banyak yang menuntut saya bicara. Saya ajak dari kalangan dari Kristen, Katolik, dan begitu juga saya sudah bertemu dengan tokoh-tokoh pengurus inti Indonesia Tionghoa. Ya, saya sudah jelaskan data-data, ya. Misalnya tahun yang lalu pilkada di Kabupaten Sula, daerah mayoritas 97% Muslim. Bupati yang terpilih adalah, ya, Protestan dan Tionghoa. Nah, itu bupati. Artinya toleransi kita sudah sedemikian maju. Di Solo juga demikian. Periode kedua dia terpilih lagi. Di Kalimantan Barat 2 periode. Di Kalimantan Tengah juga demikian, aman-aman saja. Jadi seandainya pun nanti Ahok ternyata tetap terpilih, tidak akan bubar negara kita. Tapi seandainya Ahok tidak terpilih, juga harus dipersepsi dengan tepat. Bukan karena dia Tionghoa, bukan karena dia Protestan, tapi karena ya mayoritas rakyat tidak mau dia saja. Nah, jadi biar kita belajar, ya, mengelola demokrasi ini supaya berintegritas. Nah, mari fokus coba 3 bulan. Ya, 3 bulan ini. Dan memang menurut aturan tidak bisa orang meskipun sudah ditetapkan tersangka harus dicoret dari pencalonan, tidak bisa lagi. Begitu juga partai politik yang sudah mengusungnya tidak boleh lagi mundur, karena ini ban sudah berjalan. Nah, jadi memang aturan sengaja dibuat demikian karena pengalaman 5 tahun terakhir ini banyak kekacauan gara-gara ini, termasuk aturan internal Polri yang ada kebijakan internal bahwa selama proses pilkada tidak ada penetapan tersangka. Itu sebetulnya itu sebagai respon terhadap keadaan sebelumnya, di mana banyak sekali orang, ya, antar calon itu saling menjegal dengan memainkan hukum di semua daerah. Nah, tapi oke, kita lupakan itu karena itu sudah oleh polisi sendiri sudah ditetapkan tersangka. Kita serahkan proses yang normal kepada proses penegakan hukum. Ya. Prof Jimli juga kan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tentu sudah akrab betul dengan bagaimana situasi jelang pemilihan kepala daerah. Dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka ini, apakah akan berimplikasi dengan penyelenggaraan pilkada, terutama ketertiban jelang pilkada Februari nanti, Prof? Mudah-mudahan tidak, ya, karena semuanya sudah settle, sudah siap. Nah, kita juga tidak boleh, kita harus. Saya selalu berkata, ya, kepada KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, harus perlakukan semua calon seimbang, sama kuat. Jangan dulu dibaca itu hasil-hasil survei, ya. Jadi kemungkinan Pak Ahok menang terbuka, bisa juga dia kalah. Apakah dengan status tertangkap pasti dia dirugikan?
Belum tentu, bisa juga diuntungkan. Ya. Tergantung bagaimana simpati diperebutkan. Maka biarlah semua calon saling berlomba merebut simpati rakyat pemilih. Bukan rebutan mencari musuh. Ya kan? Nah, ini harus dijadikan tradisi belajar bagi semua orang berdemokrasi dengan berintegritas. Sambil berjalannya proses hukum ini, karena sekarang juga masih berjalan masa kampanye, praktik di lapangan ditemui beberapa penghadangan, terutama terhadap pasangan calon petahana oleh beberapa yang mengaku beberapa kelompok warga. Nah, apa yang patut diantisipasi juga, tidak hanya oleh KPU, Bawaslu, juga oleh aparat penegak hukum dari kacamata Prof. Jimli? Ini di luar konteks hukum pemilu, kecuali kalau terbukti yang membackup dari belakang salah satu paslon. Nah, maka paslon yang bersangkutan bisa kena tindak. Tapi kalau ini inisiatif dari masyarakat, ini adalah ya urusan keamanan, urusan penegakan hukum umum oleh kepolisian. Jadi sepanjang mereka tidak melanggar hukum, ya itu adalah respon negatif dari perilaku salah satu paslon. Nah, itu juga jadi bahan pelajaran bagi siapa saja yang ingin menjadi peserta pemilihan umum. Seluruh dunia sama. Orang berusaha mencari simpati, bukan mencari musuh. Memang begitu di dalam demokrasi. Ya. Prof. Jimli, kalau kita lihat proses hukum yang berjalan dengan proses politik jelang pilkada ini tidak bisa dipisahkan. Nah, agar dua proses ini bisa jalan beriringan, agar tidak ada yang mengambil momentum ini untuk kepentingan lain, kepentingan pribadi maupun politik kaumnya masing-masing, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat penegak keamanan di tanah air? Ya, sebaiknya keduanya berjalan secara sendiri-sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku di bidang masing-masing. Proses penegakan hukum punya aturannya sendiri, seperti tadi saya katakan. Ini tidak pernah sebentar. Dan berbeda dengan tersangka oleh KPK dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana umum seperti ini mengenal SP3. Jadi masih ada kemungkinan belum tentu berlanjut ke kejaksaan. Di kejaksaan pun ada deponering. Belum tentu juga sampai ke pengadilan. Tapi proses ini proses normal saja. Jangan dibumbui dengan analisa politik. Maka supaya dia normal, jalan saja. Nah, sedangkan proses politik cuma 3 bulan. Cuma sebentar. Insya Allah selesai dia. Apapun hasil 3 bulan pilkada ini, pasti akan berdampak kepada perasaan umum mengenai proses hukum ini. Terima kasih Prof. Jimli Asidiki, Ketua dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, kita harapkan semuanya akan berjalan normal kembali dan damai.